Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya. Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah. Hari ini kita belajar fikih ya, yaitu tentang haji, lanjutannya yang kemarin. Perhatikan ya. Haji. Larangan selama melaksanakan haji. Untuk melengkapi uraian tentang haji, maka dikemukakan tentang hal-hal yang terlarang bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ihram haji. 1. Larangan pakaian. Larangan pakaian untuk laki-laki dan wanita adalah pakaian yang mereka kenakan tidak boleh diberi wangi-wangian, kecuali pakaian yang dipakai sebelum ihram. Jadi tidak boleh pakai minyak wangi. Nomor 1 ya. Larangan khusus bagi jamaah haji laki-laki dan wanita ketika sedang berihram adalah sebagai berikut. A. Larangan bagi laki-laki. Bagi laki-laki, selama melaksanakan haji dilarang mengenakan baju yang dijahit, sorban, celana, mantel, sepatu yang menutupi mata kaki atau memakai kaos kaki. Selain itu, dilarang juga menjadi wali nikah. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, La talbisul qumusu walal amaimu walas sarra wilati walal baranisa walal hifafa illa ahadul ahad walal hifafa illa ahadul la yajidu na'laini fayalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbasu minat thiyabi syai'am massahu za'fara anu walal waros. Artinya, janganlah kamu mengenakan baju, serban, celana, mantel, dan khauf kecuali bagi seseorang yang tidak bisa mendapatkan sandal. Boleh mengenakan khauf dengan dipotong lebih rendah dari 2 mata kaki, dan janganlah mengenakan pakaian yang diberi wangi-wangian dan wars percerian. Hadis riwayat Malik dari Ibnu Umar. Itu ya. B. Larangan bagi wanita. Tadi bagi laki-laki. Bagi wanita, selama melaksanakan haji dilarang menggunakan cadar dan sarung tangan. 2. Larangan bersetubuh, berbuat fasik dan berbantah-bantahan bagi jamaah haji selama melaksanakan haji. Dilarang berhubungan suami istri, berbuat fasik dan berbantah-bantahan sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu ya larangannya. Artinya, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. 3. Larangan memotong kuku, merontokkan rambut dan membunuh kutu kepala menurut ijma ulama dan amaliyah beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa jamaah haji selama melaksanakan ibadah haji dilarang memotong kuku, merontokkan rambut dan membunuh kutu kepala. 4. Larangan
Larangan berburu binatang. Larangan berburu binatang yang halal dimakan dagingnya ketika sedang melaksanakan haji sesuai firman Allah surat Al-Maidah ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulul sayda wa antum hurum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram. Quran surat Al-Maidah ayat 95. Tadi ya, tata cara dan manasik ibadah haji. Adapun tata cara haji secara ringkas dan sesuai sunnah, maka silahkan ikuti petunjuk dan amalan-amalan berikut ini. 1. Ihram. Usai melaksanakan umroh, kita tunggu tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah. Maka mulailah ihram di hotel masing-masing di Mekah yang diawali dengan mandi dan pakai parfum di badan, bukan di pakaian ihram ya. 2. Mabit _bermalam di Mina (Tarwiyah). Lalu berangkatlah ke Mina pada pagi hari setelah terbit matahari tanggal 8 Zulhijjah tersebut. Selanjutnya, sesampai di Mina, qashar tanpa dijamak antara sholat zuhur dan asar. Artinya, kerjakan sholat zuhur 2 rakaat dan pada waktunya dan asar 2 rakaat pada waktunya. Tidak boleh diqashar atau tanpa dijamak ya. Demikian pula sholat maghrib dan isya diqashar tanpa dijamak. Bermalamlah di Mina agar bisa sholat subuh di sana sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. 3. Wukuf berdiam diri di Arafah. Ini ya, wukuf. Usai sholat subuh di Mina, berangkatlah ke Arafah setelah terbit matahari. Waktu itu sudah tanggal 9 Zulhijjah sambil bertalbiyah. Tiba di Arafah, lakukan sholat zuhur dan asar 2 rakaat, yaitu di jamak takdim dan qashar. Jika Anda sudah jelas berada dalam batas Arafah, berdoalah sambil angkat tangan. Di sini tak ada doa yang diwajibkan, bebas berdoa. Namun jika mau berdoa maka pakailah doa Nabi Muhammad SAW dan berbanyak baca apa ya? Ayo selanjutnya membaca doa mungkin. Tetaplah berdoa sampai tenggelam matahari. Ingat, jangan sampai waktu kalian habis untuk bicara dan jalan-jalan. Gunakan baik-baik untuk berdoa karena Allah SWT mendekat ke langit dunia di hari Arafah. Ingat, jangan sampai tinggalkan Arafah sebelum matahari terbenam. Itu ya. 4. Mabit bermalam di Musdalifah. Mabit bermalam di Musdalifah. Yang pertama, tinggalkanlah Arafah setelah matahari terbenam menuju Musdalifah. Selanjutnya, setiba di Musdalifah langsung kerjakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir dan qashar. Artinya, maghrib dikerjakan di waktu isya, maghrib tetap 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Usai sholat, istirahat dan tidurlah. Jangan ada kegiatan karena besok ada kegiatan berat. Jika mau berwitir sebelum tidur seperti kebiasaan Anda sehari-hari, mengambil batu kerikil untuk persiapan lempar jumroh. Itu nomor 4. Bermalamlah di Musdalifah sampai subuh agar bisa kerjakan sholat subuh di sana. Usai sholat subuh, duduklah banyak berzikir dan berdoa sambil angkat tangan atau bertalbiyah dan berzikir. Jangan tinggalkan Musdalifah selain orang-orang lemah seperti orang tua lansia, wanita, anak kecil, dan petugas haji.
Orang ini boleh pergi setelah pertengahan malam. 5. Melempar jumroh aqabah _kubro. Tinggalkan Musdalifah sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah hari Id sambil bertakbir dan bertalbiyah menuju Mina untuk melempar jumroh. Boleh pungut batu yang seukuran antara biji coklat dan biji kacang di mana saja, baik di perjalanan menuju Mina atau di Mina sendiri ataupun di mana saja. Itu ya. Lemparlah jumroh aqabah setelah terbitnya matahari sebanyak berapa? 7 lemparan batu kecil yang Anda pungut tadi. Ketika melempar menghadap jumroh, maka jadikan Mekah sebelah kirimu dan Mina lokasi perkemahan (sebelah kananmu. Setiap kali melemparkan batu kecil tersebut, ucapkanlah apa? Allahu Akbar dan usahakan masuk ke dalam kolam. Jika meleset dari kolam, ulangi dan sesuai melempar, putuskan talbiyah. Gitu ya. 6. Mencukur rambut tahallul pertama. Selesai melempar, maka gundullah rambut kalian atau pendekkan cukur rata. Adapun wanita, maka potong rambut sendiri dengan gunting yang di bawah seukuran 1 ruas jari. Selanjutnya, dengan ini berarti Anda telah melakukan tahallul awal, maka Anda sekarang boleh pakaian biasa. Gunakan parfum, gunting kuku dan bulu dan lain-lain. Namun jima dengan istri belum boleh. Itu ya. 7. Menyembelih kambing. Sembelihlah kambing pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelahnya pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik hari tanggal berapa aja ya? Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dilarang keras menyembelih kambing sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Barang siapa yang menyembelih sebelum tanggal tersebut, maka sembelihannya tidak sah, harus diganti. Atau puasa 3 hari pada hari-hari tasyrik dan 7 hari di Indonesia. Itu ya peraturannya. Bagi petugas pembeli dan penyembelih kambing yang biasanya dijabat oleh ketua kloter atau pembimbing, maka kami nasihatkan agar takut kepada Allah, jangan sampai menyembelih hadyu kambingnya sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Jika kalian lakukan itu, maka kalian telah berdosa karena membuat ibadah orang kurang pahalanya. Jika pengurus ambil keuntungan dari kambing yang disembelih sebelum tanggal 10 Zulhijjah tersebut, maka ia telah memakan harta orang dengan cara haram dan batil. Bertakwalah kepada Allah dan takut pada hari kalian akan diadili di padang mahsyar. Menyembelih hewan korban bagi jamaah haji tidaklah wajib. Yang wajib hari itu adalah menyembelih kambing yang memang wajib dilakukan oleh haji tamattu' atau qiron. Kambing ini disebut hadyu. Jangan sampai tertipu ya dengan sebagian orang yang tidak takut kepada Allah yang mewajibkan potong hewan korban di waktu itu. Padahal tidak wajib karena hanya semata-mata ingin meraih keuntungan yang banyak. 8. Tawaf ifadah. Setelah cukur dan memakai baju biasa, berangkatlah menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Lakukan tawaf sebagaimana waktu umroh sebanyak 7 putaran.
Lalu sholat sunat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian mengarahkan ke keran air Zam-Zam untuk minum sebanyak-banyaknya. 9. Sa'i. Berikutnya sa'i. Anda menuju ke sofa dan lakukan amalan-amalan sebagaimana telah dijelaskan pada tata cara umroh tadi di atas. Usai 7 putaran, maka Anda dianggap telah bertahallul kedua. Namun tanpa bercukur lagi, maka dengan ini Anda dibolehkan melakukan jima dengan istri. Tawaf ifadah dan sa'i boleh dilakukan pada hari tasyrik atau sisa hari-hari haji lainnya selama Anda di sana. Tapi lebih cepat lebih bagus. Namun ingat, jangan sampai jima sebelum lakukan 2 hal ini. 10. Mabit _bermalam di Mina. Selesai tawaf ifadah dan sa'i di Mekah, maka kembalilah ke Mina untuk bermalam selama 2 atau 3 hari. Bermalam di sana wajib. Selama 3 hari di Mina, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dikerjakan secara qashar. Artinya dikerjakan zuhur 2 rakaat pada waktunya, asar 2 rakaat pada waktunya, dan maghrib tetap pada waktunya, serta isya 2 rakaat pada waktunya. Siang harinya, tanggal 11 setelah sholat zuhur, berangkatlah ketiga jumroh untuk melempar dan ambil batu di mana saja sebanyak 21 biji. Berikut Anda berangkat ke tempat melemparan dan lemparlah 3 jumroh tersebut, yang dimulai dengan jumroh syuhro dekat Masjid Khaif sebanyak 7 lemparan. Di jumroh ula syuhro ini lakukan beberapa amalan berikut. 1. Ketika melempar di sini, menghadapkan ke arah jumroh dengan menjadikan Mekah sebelah kirimu dan Mina lokasi perkemahan sebelah kananmu. 2. Lemparlah jumroh syuhro dengan batu kecil sambil ucapkan Allahu Akbar. Setiap kali melempar, 3 carilah tempat sunyi untuk berdoa di sini menghadap kiblat sambil angkat tangan. Lalu Anda menuju ke jumroh wusto itu tengah ya, dan lakukan 3 amalan yang Anda lakukan tadi di jumroh wusto. Selanjutnya menuju ke jumroh kubro yang biasa disebut jumroh Aqobah, dan lakukan juga amalan di sini yang Anda lakukan di jumroh sughro dan wusto. Cuma di sini Anda tak dianjurkan berdoa, tapi langsung pergi. Inilah yang dilakukan pada tanggal 11 Zulhijjah. Pada tanggal 12-13 Zulhijjah, lakukanlah saat itu apa yang Anda lakukan pada tanggal 11 Zulhijjah tadi di atas. Jika Anda tergesa-gesa karena ada hajat, Anda boleh tinggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah. Ingat, jangan sampai kedapatan waktu maghrib. Jika kedapatan maghrib sementara masih di Mina, maka Anda harus bermalam lagi. Jika Anda selesai melempar tanggal 13 Zulhijjah dan inilah yang afdol, maka Anda dianggap telah menyelesaikan ibadah haji. Semoga ibadah hajinya ikhlas dan mabrur. 11. Tawaf wado _tawaf perpisahan. Tawaf wado hukumnya wajib dilakukan jika seseorang sudah hendak bersafar meninggalkan Mekah, kota kenangan dalam beribadah dan taat kepada Allah. Semoga Allah masih berkenankan kita kembali lagi ke Mekah. Amin. Lakukanlah tawaf wada sebagaimana halnya tawaf ifadah dan tawaf umroh, tapi dengan memakai pakaian biasa. C. Hikmah ibadah haji.
Haji adalah ibadah tahunan yang Allah syariatkan bagi para hambanya, mempunyai berbagai manfaat yang besar dan tujuan yang besar pula, yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Dan di antara hikmah ibadah haji ini adalah 1. Mengikhlaskan seluruh ibadah. 2. Mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. 3. Saling mengenal dan saling menasihati. 4. Memperbanyak ketaatan. 5. Menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. 6. Menyembelih kurban. Itu tadi anak-anak ya, pelajaran fikih tentang haji lanjutannya yang kemarin. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.